Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas manajemen KPS JMA 2018. Di sini kami kelompok 5 akan membahas tentang kekuasaan hubungan industrial dan serikat pekerja. Adapun anggota kelompok 5 yaitu yang pertama AJ Sheila Ferdianti NIM 1861015, yang kedua Sherina Ayu Novianti NIM 1861031, dan saya sendiri Rosa Trianti NIM 1861046. Kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Konsep kekuasaan bukan satu-satunya konsep dalam ilmu politik. Kekuasaan merupakan satu hal yang selalu berhubungan antar manusia. Dalam pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, ataupun pemerintah. Sasaran kekuasaan selanjutnya yaitu serikat pekerja. Pengertian serikat pekerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Pasal 1 Ayat 1 adalah sebagai berikut. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Selanjutnya yaitu peran serikat pekerja. Yang pertama yaitu menyalurkan aspirasi dan keluhan tersebut kepada manajemen atau pengusaha baik secara langsung atau melalui lembaga bipartit. Yang kedua, mewakili pekerja di lembaga bipartit. Yang ketiga, mewakili pekerja di tim perundingan untuk merumuskan perjanjian kerjasama. Yang keempat, mewakili pekerja di lembaga-lembaga kerjasama ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatnya seperti lembaga tripartit atau dewan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu menyampaikan sarana kepada manajemen baik untuk penyelesaian keluh kesah pekerja maupun untuk penyempurnaan sistem kerja dan peningkatan produktivitas perusahaan. Dan selanjutnya yaitu saya Sherina Ayu Novianti NIM 1861031 akan menjelaskan tentang pembentukan serikat pekerja. Undang-undang menyatakan bahwa serikat pekerja di suatu perusahaan dapat didirikan oleh paling sedikit 10 orang pekerja, yaitu itu sendiri juga berarti bahwa seorang pekerja di suatu perusahaan hanya boleh menjadi anggota salah satu serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan, tidak boleh menjadi anggota serikat yang lain. Perusahaan serikat pekerja bersifat bebas. Berarti pekerja melaksanakan hak dan kewajiban tidak dibawa pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Hak dan kewajiban serikat pekerja yaitu yang pertama, membuat perjanjian kerjasama dengan pengusaha. Yang kedua yaitu mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industri. Yang ketiga yaitu pekerjaan dalam lembaga ketenagakerjaan. Yang keempat yaitu membuat lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja, antara lain dengan mendirikan koperasi, yayasan, dan lainnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kekuasaan serikat pekerja. Ada 4 dalam perkembangan kekuasaan serikat pekerja, yakni satu, yang pertama perkembangan sebelum kemerdekaan. Dalam perkembangan sebelum kemerdekaan, sebenarnya di Indonesia serikat pekerja sudah dikenal sejak akhir abad ke-19, di mana guru-guru Belanda di sekolah Belanda mendirikan organisasi yang bertindak sebagai serikat pekerja. Yang kedua, organisasi pekerja yang pertama terbentuk bersamaan dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, yang itu berdirinya Persatuan Pekerja Kereta Api dan Tramwegen van Sporen Tramweg Personeel. Pada tahun 1921, dari serikat pekerja yang ada, Serikat Islam mendirikan gabungan serikat pekerja, maka lahirlah gabungan serikat Islam yang pertama di Indonesia. Yang kedua,
perkembangan setelah kemerdekaan. Dalam perkembangan setelah kemerdekaan ada 3, yakni yang pertama setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda dengan membonceng tentara sekutu ingin kembali ke Indonesia untuk melanjutkan penjajahannya. Maka sejak itu mulailah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kedua, karena dalam barisan buruh Indonesia ini semua aliran tergabung di dalamnya, maka akhirnya timbul golongan di dalam barisan buruh Indonesia. Yang ketiga, dalam rangka perjuangan merebut Irian Barat dan diputuskannya secara pihak perjanjian KMP oleh Indonesia, maka banyak perusahaan-perusahaan Belanda diambil oleh Indonesia. Yang ketiga, perkembangan dalam era demokrasi terpimpin, yakni pada tanggal 15 Juli 1956, Presiden mengeluarkan dekret tentang kembali digunakannya UUD 1945 dan sejak itu mulailah dikembangkan demokrasi terpimpin. Untuk mendorong keberhasilan perjuangan pengembalian Irian Barat yang dikenal dengan perjuangan Trikora, maka pada tahun 1961 pembentukan sekretariat bersama ini sebenarnya juga dalam rangka upaya menyatukan gerakan pekerja dalam satu wadah. Yang keempat, yakni perkembangan setelah pemerintahan Orde Baru, yakni sebagaimana diketahui pemerintah Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, dan di samping itu juga bertekad untuk mengembangkan program pembangunan yang berencana dan berkelanjutan. Dalam rangka penyatuan dan penyederhanaan organisasi pekerja pada tanggal 1 November 1969 terbentuklah MPBI. Pada bulan Mei tahun 1972 sebagai tindak lanjut dari seminar yang lalu, MPBI mengadakan rapat pleno yang membahas secara mendalam tentang pembaharuan dan penyederhanaan eksistensi SPSI. Dari sidang itu terbentuklah ikrar bersama yang intinya adalah sebagai berikut: melakukan pembaharuan struktur gerakan buruh sehingga serikat buruh tetap berfungsi sosial, ekonomis, dan berorientasi kepada pembangunan. Dari ikrar MPBI ini pada 20 Februari 1973 lahirlah Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia. Ada 2 hal yang sangat bersejarah dengan lahirnya FBSI tersebut, yaitu pertama, serikat pekerja telah berhasil disatukan dalam satu wadah yang selama ini telah menjadi obsesi setiap pimpinan serikat pekerja. Kedua, serikat pekerja telah berhasil melepaskan diri dari kegiatan politik dan menjadi serikat pekerja yang profesional dan mandiri. Selanjutnya, tanggapan pekerja dan manajemen. Tanggapan pekerja dan manajemen yakni berupaya mencegah serikat pekerja menggunakan kekuasaan untuk menghambat operasi perusahaan yang dilakukan serikat pekerja, yakni 1. Mengurangi ketergantungan pada suatu kelompok, membuat kelompok serikat pekerja menjadi 2 agar tidak terjadi ketergantungan terhadap satu kelompok saja. Yang kedua, menghambat solidaritas, dan yang ketiga, memastikan bahwa hasil keluaran akan memperlemah posisi mereka sendiri. Mencari sisi kelemahan yang dimiliki serikat pekerja untuk menghambat serikat pekerja mengaspirasikan kekuasaannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mewakili kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.